Hai hai hai, balik lagi di RWBP Plot. Setelah di chapter 39, kita diperlihatkan kekuatan dari kapten terkuat Divisi 1 Defense Corps, Gen Narumi, yang bisa mengalahkan kaiju raksasa hanya dengan sekali serangan sendirian. Gila bener. Lalu di mana? Ternyata dia adalah seorang maniak game yang tidak punya harga diri di depan wakil kaptennya, Hasegawa. Swear, itu kocak banget sih. Hari ini kita akan melanjutkan ceritanya di manga kaiju nomor 8 chapter 40. Ih, wibu. Chapter ini dibuka dengan menampilkan wajah Kapten Ashiro Mina terpampang besar di dalam sebuah koran. Gen Narumi yang melihat itu malah shock sendiri. Apa-apaan ini? Kenapa halaman depannya terlihat seolah Ashiro yang mengalahkan monster itu? Bagaimana tidak? Karena lihat saja, foto Gen Narumi justru dimuat sangat kecil. Lihat ini Shinomiya, Ashiro sampai jadi trending topik. Padahal aku yang mengalahkan monster itu kan. Bahkan di media sosial pun orang malah memuji Kapten Ashiro. Netizen berkomentar, malah Ashiro yang dapat pujian, WKWKWK. Narumi pasti menangis. Komentar Narumi menyebalkan. Seorang kapten harusnya bisa menjaga sikapnya. Hahaha. Kikoru yang melihat itu hanya bisa heran. Lah, para juri terkuat Jepang loh, malah sibuk main sosial media. Sekali tadi, saat Narumi sedang asik main sosmed, ternyata alat komunikasi Narumi terus berbunyi. Kikoru lalu memperingatkan Gen Narumi, tapi Narumi malah bilang, tidak apa kok, paling hanya panggilan rapat membosankan dengan Hasegawa dan Pak Isao. Mereka selalu membicarakan hal sulit dengan wajah seram. Lagian, kenapa aku harus pergi ke tempat menyesakan yang bagian neraka itu saat siang bolong begini? Dan tuan, pantat Narumi ditendang oleh Hasegawa. Karena kesal, Hasegawa langsung menyeret Narumi dengan menarik kupingnya. Memangnya ada pembicaraan penting apa sih? Hasegawa lalu menjawab, ini tentang kaiju nomor 8. Di tempat lain, tepatnya di kamarnya, Kafka sedang melakukan workout sembari mengingat kata-kata Jenderal Isao yang menyuruh Kafka untuk membuktikan dirinya bisa berguna. Hibino Kafka, ikinokoru tame ni omae no yuyousei o shimese. Padahal sudah 5 hari, tapi Kafka belum bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan di sini rela melakukan apapun demi teman-teman yang telah mempercayainya. Kita di sini diperlihatkan sosok Ichikawa Leno sebagai orang yang paling mempercayai Kafka. Modotte kuru tte shinjite masu kara. Tak lama, datanglah pengawal yang menjemput Kafka. Kafka diminta ikut. Rupanya Kafka disuruh datang ke ruangan kepala Direktur Jenderal Isao. Tak hanya dia di situ juga ada Gen Narumi, Hasegawa, dan Kikoru. Kafka di sini heran. Loh, sebenarnya ada apa ini? Tanya Kafka dalam hati. Lalu, Hibino Kafka, mulai sekarang kau akan bergabung dengan unit 1, kata Direktur Isao. Kafka tentu terkejut. Bukan hanya dia, Kikoru juga terkejut. Direktur Isao melanjutkan perkataannya. Aku ingin membentuk pasukan terkuat yang dapat menghadapi segala jenis bencana kaiju dengan menggabungkan kekuatan kaiju terkuat sepanjang sejarah bersama prajurit pembasmi kaiju terkuat di Jepang. Sambil menatap Kafka, Direktur Isao bilang, ini adalah kesempatan untukmu. Tunjukkan kekuatanmu dan buktikanlah pada semua orang di misi pembasmian berikutnya. Kafka diam tak bergerak. Di dalam hatinya, sebenarnya Kafka tidak ingin dibutuhkan sebagai kaiju nomor 8. Tapi jika ini caranya untuk bertahan hidup, maka baik saya pak. Belum selesai Kafka berbicara, Gen Narumi malah bilang, saya menolak. Dengan ekspresi wajah nggak niat. Semua orang terkejut sekaligus bingung dengan perkataan Gen Narumi. Dia lalu bilang, soal pasukan terkuat, asal ada saya pasti sudah cukup kok. Kalau begitu, saya permisi dulu. Tapi sebelum Gen Narumi keluar, Direktur Isao bilang, itu tidak akan cukup. Gen Narumi berhenti dan menoleh. Kaiju nomor 9,
mampu menyembunyikan dirinya dengan cara menyamar menjadi manusia. Apalagi ada kaiju nomor 10 yang mampu memerintah kaiju lain untuk melakukan serangan terhadap pasukan pertahanan. Mereka semua berbeda dengan kaiju yang pernah kita hadapi selama ini. Semua orang terdiam mendengar ucapan Direktur Isao. Setiap hari kita selalu membuat kemajuan dan berhasil menghadapi bencana kaiju. Tapi kaiju terus berevolusi dan menunjukkan kemampuan yang tidak kita ketahui. Direktur Isao lalu menegaskan, yang dinamakan dengan bencana besar justru akan terjadi dengan skala yang jauh melampaui akal sehat. Di saat kita telah berpuas diri dan merasa mampu menghadapi segalanya, semua orang fokus mendengarkan, terutama Gen Narumi. Apalagi saat Direktur Isao bilang, karena itu kita juga harus berevolusi. Narumi, mendengar ceramah panjang dari Direktur Isao, Narumi menghela nafas. Setelah itu, dia mengatakan, ternyata tingkat kepercayaan Pak Isao pada saya hanya sebatas itu ya. Ekspresi Narumi tiba-tiba berubah sembari berkata, menurut saya akan lebih efektif jika kaiju nomor 8 dijadikan senjata dan diberikan kepada saya. Kafka shock mendengarnya, termasuk Hikaru. Di sini, Direktur Isao sempat ingin berkomentar, tapi belum sempat dia berbicara, Kafka memotong dan mengatakan, Komandan Narumi, saya masih belum mati. Masih ada hal yang harus saya lakukan, dan saya belum boleh mati sebelum berhasil melakukannya. Bejir, merinding cuy. Tangan Kafka lalu memberi hormat. Karena itu, saya akan terus bertahan hidup. Kafka melanjutkan ucapannya. Gen Narumi lalu melangkah, berlalu. Dia seolah-olah mengabaikan Kafka dengan berkata, aku tidak tertarik dengan perasaan, situasi, atau pernyataan darimu. Tapi ternyata, tunjukkan kemampuanmu dan berikan aku hasil. Akhirnya, Gen Narumi mau menerima Kafka bergabung dengan unitnya. Tapi sebelum pergi, Gen Narumi memberikan peringatan kepada Kafka. Jika kau kembali menunjukkan tanda-tanda lepas kendali. Sambil berlalu meninggalkan ruangan, Gen Narumi melanjutkan ucapannya. Maka aku akan langsung menghabisimu saat itu juga, lalu mengubahmu menjadi pakaian tempurku. Kafka di sini melongo tak percaya dan berkata, terima kasih banyak, sembari memberi hormat. Dan chapter ini pun selesai. Walaupun tidak ada pertarungan, tapi setidaknya kita bisa melihat bagaimana kesombongan dari Gen Narumi kalah oleh mimpi Hibino Kafka. Dan juga dikonfirmasi langsung oleh Direktur Isao jika Kafka adalah kaiju terkuat sepanjang sejarah. Mamam tuh. Oke, jika kamu suka dengan chapter ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan chapter selanjutnya yang pastinya akan lebih seru.